Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem memunculkan nama Ganjar Pranowo sebagai salah satu figur yang bisa diusung menuju kursi RI 1. Namun gayung tak bersambut. Ganjar ogah dicapreskan dari partai selain PDI Perjuangan. Seakan patah arang, Ketum Nasdem Surya Paloh menyebut tak perlu pemilu jika hanya membuat perpecahan saja. Nasdem kecewa, berikut laporan utama. Paloh gagal goda Ganjar. Menjelang pesta demokrasi, pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024, nama-nama figur yang dianggap potensial menjadi calon presiden terus bermunculan. Ada nama-nama lawas yang masih mencoba kekuatan, ada juga nama-nama baru yang kian populer. Hal tersebut terlihat dalam rapat kerja nasional Partai Nasdem beberapa waktu lalu. Dalam rakernas ini mengerucut 3 nama yang tak satu pun kader internal partai. Selain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memang sudah diusung sejak lama, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa dilirik Nasdem untuk diusung menuju kursi RI 1. Namun gayung tak bersambut. Ganjar menyatakan dirinya masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan emoh untuk diusung sebagai capres dari partai lain. Ini seluruh Indonesia kepala daerah disiapkan karena tahapan pemilu kan sudah dimulai ya. Ya semua harus siap lah gitu ya untuk mendukung partai menyiapkan diri dalam pemilu besok. Sehingga sudah ini pasti sudah melekat. Itu banyak banget yang mengusulkan nama capres. Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan. Pengamat politik Karyono Wibowo melihat Partai Nasdem krisis figur hingga mengusung calon di luar kadernya. Dan ternyata mendapat penolakan secara halus dari figur yang hendak diusung. Hasil Rakernas itu yang menyebut nama Ganjar sebagai salah satu tokoh yang layak untuk diusung menjadi calon presiden, kemudian sudah direspon oleh Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar merespon ya bahwa ya dia terima kasih gitu, sudah menjadi salah satu tokoh yang akan diusung oleh Nasdem sebagai calon presiden. Tetapi Ganjar menyatakan bahwa saya tetap PDIP. Nah, makna statementnya Ganjar itu menurut saya penolakan secara halus ya. Penolakan secara halus. Ganjar tetap ingin ya maju dari PDI Perjuangan. Artinya kalau dia tidak diusung oleh PDI Perjuangan, Ganjar lebih memilih untuk tidak maju. Kurang lebih begitu kalau saya coba maknai. Penolakan secara halus dari calon yang hendak diusung membuat sang Ketua Umum Surya Paloh patah arang. Dalam sebuah pernyataan, Surya Paloh menyebutkan tak perlu ada pemilihan umum kalau membuat perpecahan di masyarakat. Pengamat hukum tata negara menilai bahkan jika pernyataan itu serius bisa dikategorikan inkonstitusional. Pemilu adalah mandat dari undang-undang. Apalagi itu keluar dari seorang ketua partai politik, saya kira perlu dikritik itu. Karena dasar pemikiran kita mengenai pemilihan umum itu harus selalu bagaimana memelihara demokrasi secara berkesinambungan. Kalaupun ada dampak-dampak pinggirannya, misalnya konflik dan lain sebagainya, kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang bisa ditangani secara teknis. Tapi bukan berarti pemilunya dihilangkan. Karena pemilu itu krusial dan sebenarnya kunci dari kesinambungan sebuah demokrasi.
tanpa sebuah pemilu yang bersifat rutin, sesungguhnya demokrasi dianggap tidak berjalan. Nah, jadi keliru kalau misalnya dianggap karena ada konflik maka pemilunya tidak ada. Yang harusnya dipikirkan adalah bagaimana cara-cara untuk mengatasi potensi konflik yang mungkin terjadi dari sebuah pemilihan umum. Karena kenyataannya dimanapun, bahkan di Amerika Serikat kita tahu sendiri ya, waktu pemilihan umum untuk kemarin ya, Joe Biden dan Donald Trump, toh ada konflik juga. Bukan berarti kemudian mereka juga menghilangkan pemilunya. Karena memang itu tadi, begitu sebuah negara demokratis meniadakan pemilu yang bersifat rutin, maka dia tidak lagi menjadi negara demokratis. Ketua DPW Jawa Barat Partai Nasdem Saan Mustafa menampik tudingan inkonstitusional. Menurutnya apa yang dilontarkan itu adalah apa yang terjadi dalam pemilu belakangan ini. Dan ke depan menjadi tantangan bagi bangsa menghadirkan pemilu yang jurdil dan tidak memecah belah. Nah, statement itu disampaikan itu berdasarkan pengalaman 2 kali pemilu yang kita lakukan, khususnya Pilpres, itu menimbulkan polarisasi politik yang sangat tajam dan itu mengarah kepada perpecahan bangsa kan gitu ya. Karena ada politisasi identitas dalam kontestasi Pilpres 2 pemilu 2014 dan 2019. Nah, kalau misalnya di pemilu presiden yang akan datang juga tetap melahirkan polarisasi yang jauh lebih tajam dan justru bukan lagi potensial mengancam keutuhan bangsa, perpecahan, tapi juga memang realitasnya bisa ke arah sana. Pak Surya mengatakan buat apa diadakan pemilu. Nah, karena pemilu itu kan bukan dalam konteks polarisasi, bukan dalam konteks perpecahan. Justru pemilu harus melahirkan soliditas kehidupan kita berbangsa. Pemilu harus melahirkan untuk perkuatan kondisi kebangsaan kita. Jadi persatuan, kesatuan itu menjadi lebih kuat lagi dengan pemilu. Tapi kalau pemilu melahirkan itu, lebih baik kita enggak. Jadi konteksnya itu bukan berarti tidak setuju pemilu. Justru Pak Surya ingin menantang bagaimana kita menghadirkan pemilu yang sehat, pemilu yang konstruktif. Pemilu adalah soal pilihan politik yang seharusnya selesai di bilik. Menghadirkan figur yang pas untuk memimpin bangsa adalah tugas partai politik. Bukan sekedar pencitraan, tetapi bekerja untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.